Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa yang fauna bi asrarihi wa anwarihi wa umurihi wa barakatuhu fi dunya wal akhirah. Yang kalau kecil, ini kalau besar ini. Kalau kamu kecil, itu kecil lah. Kalau habis, nanti lagi gede. Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahabbu alla yatakallama fi adanihi fa intakallama lam yabtul adanihi. Wal mustahabbu bermula yang disunatkan itu alla yatakallama hendaknya tidak berbicara siapa muadzin fi adanihi di dalam adanya muadzin. Fa in takallama maka apabila berbicara siapa muadzin lam yaqtul maka tidak batal adzanhu apa adanya muadzin. Jadi sunatnya orang yang sedang adzan itu tidak berbicara, tidak ngobrol. Kalau dia berbicara lam yaqtul adzanhu. Jika ada hal yang penting terus dia tengah-tengah adzan dia ngomong, mungkin karena ditanya orang atau mungkin karena nunjukkan orang, itu enggak batal. Alasannya li'anau karena sesungguhnya perkara itu dalam tabtul apabila tidak batal al khutbah apa khutbah bil kalami dengan berbicara. Ketika orang khutbah di tengah-tengah khutbah ada satu hal dia ngomong, dia ngomongin orang, fala alayib yapula maka sungguh bermula olehnya al-masdariyah maka sungguh bermula olehnya tidak batal al-adzan apa adzan itu Allah lebih utama. Orang khutbah tengah-tengah khutbah ada satu hal kan dia negur orang apa nunjukkan orang itu enggak batal apalagi adzan malah enggak Allah lebih utama enggak batal. Wa in ughmiya dan apabila pingsan siapa alim adzin wa kali bermula muadzin itu fil adzani di tengah-tengah adzan lam yajus maka tidak boleh li ghairihi bagi lainnya muadzin ayyabniya apa hendaknya meneruskan siapa ghairihi alaihi atas adzan. Ada orang adzan tengah-tengah pingsan maka orang lain tidak boleh meneruskan. Kalau mau ganti dari awal nggak boleh teruskan. Alasannya di anal adzan harusnya adzan minisna ini dari dua orang adzan dua orang gantian itu layak suruh tidak hasil dengan adzan al maksudu apa maksudnya tujuannya li anna sami'a karena sami' pendengar itu ya dunu menyangka siapa sami' dengan adzan disangka alal wajil lahwi atas arah bersenang-senang wal waibi dan main-main. Wah itu main-main sapa lu kok gak umum dari wong sitok gantian separuh ganti meneh bisa main. Fa'in afaqo maka apabila sadar siapa muadzin yang pingsan fil kali dalam seketika wabana dan teruskan siapa muadzin ali atas adzan jaza maka boleh apa bana pingsan tengah-tengah adzan terus gak lama sadar itu boleh meneruskan di annal maksud harusnya dimaksud yaksul itu hasil apa maksud karena tujuannya itu hasil dengan bana dengan meneruskan. Wa idar tadda apabila murtad siapa muadzin fil adani di tengah-tengah adzan itu murtad. Sumaroja kemudian kembali siapa muadzin ilal islami kepada Islam fil kali dalam seketika. Itu fabihi maka di dalam jawabnya in wajani bermula dua pendapat. Akaduma bermula salah satunya wajani itu layak juzu tidak boleh ayyubna apa hendaknya diteruskan apa ali adzan. Jadi ada orang adzan tengah-tengah adzan murtad terus balik Islam lagi seketika
Ini gimana adanya ini? Ini ada dua pendapat. Yang pertama tidak boleh diteruskan. Artinya ya mulai awal li anna maka sesungguhnya barang fa'ala yang melakukan siapa muadzin pada musaksun itu qad batola benar-benar batal apa mabdiri jadi sebab murtad. Di murtadnya ini membatalkan adanya itu, maka tidak boleh teruskan awal. Wal madhabu bermula qaul yang kuat dalam madhab Syafi'i itu annau sesungguhnya ayyubna alaihi itu meneruskan. Terusnya ayyubna alaihi itu ya juzu boleh apa yubna itu bina teruskan. Boleh teruskan. Alasannya li anna riddata karusnya murtad itu innama tabtulu sesungguhnya membatalkan apa riddah. Itu inamatul tiru sesungguhnya membatalkan apa ridha. Jadi murtad itu bisa membatalkan amal-amal yang dilakukan. Itu idat nasola apabila bersambung dengan ridha al-mautu apa mati. Jadi murtad itu bisa menghapus, menghancurkan amal kita. Aku bilang dari itu kalau murtadnya sampai mati. Nah, wahauna dan di sini masalah roja'a kembali siapa saksun kembali kepada Islam qoblal mauti di dalam sebelumnya mati. Makanya falam yabtul maka tidak batal apa ada. Ini dalam madhab Syafi'i kayak gini. Wal mustaqab bermula yang disunatkan liman bagi orang sami'a yang mendengar siapa man mendengar al muadzina pada muadzin itu ayat mulai itu hendaknya berkata atau mengucapkan siapa man mengucapkan selama pada seperti barang yang mengucapkan siapa muadzin illa fil khayalataini kecuali dalam khayal sholat khayal falah fa inna maka sunyaman sami'a yaqulu itu mengucapkan siapa man sami'a la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi orang yang mendengarkan adzan itu disunatkan mengucapkan seperti apa yang dibaca muadzin kecuali la khayala sholat khayalal falah. Ini kenapa rahasianya begini? Mulai adzan sampai Allahu Akbar seterusnya itu muadzin itu sifatnya kalimat-kalimat berita, bukan kalimat ajaan. Cuma Allahu Akbar kan berita, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi itu kalimat-kalimat ikrar, bukan kalimat ajaan. Sehingga same itu disuruh menirukan. Nah dalam hal menirukan ini menunjukkan same itu ridho dan sepakat apa yang diucapkan muadzin. Misalkan orang Adam kan Allahu Akbar terus tidak dengar. Kita ikut menirukan Allahu Akbar. Berarti kita ini ikut sepakat, ikut ridho seperti apa yang dikatakan yang dibaca muadzin. Nah, kecuali khayal sholat khayal falah. Kenapa kau baca la haula wala quwata? Karena khayal sholat kan mari kita sholat, khayal falah mari kita meraih atau menuju keberuntungan. Itu kan kalimat ajaan, ngajak. Nah, karena ngajak sholat, ngajak melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan. Nah, maka kita ucapkan la haula wala quwata. Namanya kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk beribadah. Illa billah. Apalagi sholat itu kan termasuk hal yang berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Itu berat ya macam la haula wala quwata. Itu rahasia ya. Di kaya Rasul kan ajaan. Makanya muadzinnya ngajak, yang dengar kan ngajak ya repot. Hanya la haula wala quwata. 5 karena hadis surah yang meriwayatkan pada Umar siapa Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Umar Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala apabila mengucapkan al-muadzin siapa muadzin Allahu akbar faqala maka mengucapkan akadukum Allahu akbar summa qala muadzin asyhadu alla ilaha illallah faqala maka berkata siapa akad asyhadu alla ilaha illallah summa qala berkata siapa muadzin asyhadu anna muhammadar rasulullah faqala akad juga menirukan asyhadu anna muhammadar rasulullah summa qala muadzin khayyalas shalah faqala akadukum la haula wala quwata illa billah
Suma qala muadzin hayya 'alal falah faqala kat la qaula wala quwata illa billah. Suma qala muadzin Allahu akbar. Allahu akbar faqala kat yang jawab Allahu akbar Allahu akbar. Suma qala muadzin la ilaha illallah faqala kat la ilaha illallah. Jadi nirukan kholison khali ikhlas min qalbi. Ketika nirukan adzan itu ikhlas dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Maka bahasanya kan fi'il madhi. Itu insya Allah masuk surga, pasti masuk surga. Berarti husnul khotimah. Kemudian bahasanya idza qala muadzin. Jikalau muadzin itu adzan, maka kita disuruh menirukan yang ada. Sama kan kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kalimat muadzin, nah ini yang jadi khilaf. Apakah semua adzan kita tirukan, apakah hanya adzan waktu sholat saja? Nah ini kalau ulama itu mengatakan alnya, ini beda pandangan aku, beda hukum. Jadi kalau alnya al-muadzin itu al-istighraq untuk menghabiskan. Alnya alhamdulillah segala puji. Berarti semua orang yang adzan, baik adzan untuk sholat maupun barangkali adzan orang mau musafir, mau pergi haji atau umroh, kan tidak jadi. Atau orang ngadani anak yang baru dilahirkan, atau ngadani ketika kuburan, itu juga gitu. Yang samanya disunatkan menirukan sama. Di muadzin umum. Ada yang enggak, al-muadzin itu awalnya al-adzi gini. Artinya khusus untuk sholat. Artinya kalau adzan itu untuk sholat, ya kita tirukan, kita jawab. Kalau tidak sholat, tidak. Itu yang kedua. Jadi beda al yang ada pada muadzin, beda hukum. Kalau Pak Rasul pilih yang mana itu Ustaz? Adzan. Umum. Yang umum Mas. Umum masyarakat. Termasuk ketika ada orang jenazah diadani. Nah, ini penting. Jadi memang adzan ini perlu ya kita sama-sama kita maklumatkan di tengah-tengah masyarakat bagaimana setiap ada adzan rame-rame masyarakat jawab. Karena begini, kata Imam Suyuti, orang yang ketika ada adzan dia nggak mau perhatikan, nggak mau jawab, duduk tak atau sendirinya, itu dikhawatirkan su'ul khotimah. Dikhawatirkan su'ul khotimah. Bahkan ini ada hadis ini yang luar biasa. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi ada hadis dengan Maimunah. Kata Maimunah begini. Qoma Rasulullah SAW sofir rijal wanisa. Nabi itu pernah koma baina sofir rijal wanisa. Jadi Nabi itu koma, Nabi itu berdiri baina sofir rijal wanisa, di tengah-tengah barisan sama laki-laki perempuan. Kemudian Nabi bilang, terus faqala Rasulullah SAW, ya masyarun nisa, wahai golongan perempuan, idza sami'tunna adzan hadzal habasyi wa iqamatahu. Hei para perempuan-perempuan, idza sami'tunna, kalau kamu semua dengar adanya ini orang Habasyi, adanya Bilal, wa iqamatahu, dan qomatnya Bilal. Kata beliau, faqulna ma yaqulu, terus kamu mengucapkan atau menirukan. Kalau adzan ya kayak tadi, kalau qomat ya ditirukan, kecuali qomat mati sholat nanti ada keterangan. Itu kata Nabi, fa inna lakunna bikulli harfin alfa alfi darusan. Jadi orang jawab adanya orang yang ada, kata Nabi, wahai perempuan, itu setiap hurufnya, satu hurufnya itu kamu diangkat derajat oleh Allah 1.000.000 derajat. Ini hadisnya kan. Kemudian Sayyidina Umar waktu itu ada. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, itu kan untuk perempuan. Nah, fama dalil rijal. Kalau untuk laki-laki itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, bikfan ya Umar. Kalau laki-laki 2 lipat pahalanya. Jadi kalau perempuan satu hurufnya 1.000.000 derajat diangkatnya. Kalau perempuan 2 juta derajat. Nah, ada koma itu hurufnya berapa itu derajat? Nah, ini luar biasa adanya. Maka untunglah orang-orang yang dekat musola dengan masjid, sering dengan adzan. Cuman masalahnya kadang dekat musola, dekat masjid, malah nggak jamaah air awak ini. Jadi sama-samalah kita masukkan di masyarakat adzan qomat ini. Ini luar biasa manfaat. Fa in sami'a, maka apabila mendengar siapa man
mendengar dalika pada itu adzan. Bahwa kalian bermulaman itu bisa sholat. Nah, termasuk dengan adzan. Lam yakti maka tidak melakukan, maksudnya tidak menirukan. Lam yakti maka tidak menjawab. Lam yakti maka tidak menjawab siapa man biha dengan mislama yakulu. Dia dengan mislama yakulu fi sholat di dalam sholat. Tengah-tengah sholat kita ada orang ada, dia jangan jawab, lanjutkan aja sholatnya. Faidah farogo maka apabila selesai siapa man baru ata maka menjawab siapa man dia dengan mislama yakulu. Bisa ngangel pancet yo. Baru sholat terus baru jawab ada, itu angel gitu. Sing akeh wis gak sing. Fa in kana maka apabila ada siapa man itu fi qiraatin di dalam membaca pas maca Quran apa baca kitab kan terus dengan adzan. Ya, ata maka menjawab siapa man dia dengan mislama yaqulu. Jawab saja. Berarti bacanya diberhentikan. Sumaroja'a kemudian kembali siapa man ilal qiraah. Alasannya li'annaha tafutu. Li'anna karusnya mithlama yaqulu, artinya menjawab seperti yang dikatakan muadzin itu tafutu. Itu bisa lepas apa mislama yaqulu. Wal qiraatu bermula membaca di wirid yang kami sedang melakukan itulah tafutu. Yang enggak lepas. Nanti bisa teruskan. Sumayu soli setelah selesai sumayu soli membaca sholat siapan al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 rawa Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol idza sami'tum apabila mendengar siapa kamu semua al muadzina pada muadzin faqulu maka menjawablah kamu semua mithlama pada seperti barang yaqulu yang mengucapkan siapa muadzin summa shollu. Nah, bersolatlah kamu semua alaiya atas saya. Sholawat. Fa inna maka isinya perkara itu man bermula barang siapa sholat itu pada sholawat siapa man alaiya atas saya sholatan dengan satu sholawat sholat maka bersolawat Allah siapa Allah alaihi atas man biha sebab sholatan itu asron dengan 1000 kali. Sumayas alu. Jadi selesai adzan tadi terus kita baca sholawat terus baru doanya adzan itu maksudnya. Doa setelah adzan. Sumayas alu minta siapa man Allah Taala al wasilata pada wasilah. Wasilah itu kedudukan atau tempat di surga yang hanya dimiliki satu orang. Jadi di surga itu ada tempat namanya wasilah hanya ditempati satu orang. Dalam hal ini mintakanlah kata Nabi itu untuk saya wasilah itu karena itu hanya satu ditempati satu orang. Jadi wasilah tempat di surga yang tidak cocok nggak pantas kecuali yang satu hamba. Maka kata Nabi mintakanlah untuk saya. Fayaqulu maka berkata siap aman Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati Tuhannya ini seruan yaitu adzan at-tamati yang sempurna. Jadi karena kalimat-kalimat adzan ini bagus sempurna, enggak ada kekurangannya, enggak ada cacatnya, maka dikatakan sempurna. Was-sholati dan salat al-qaimati yang akan didirikan. Ya Allah, Tuhannya ini adzan yang sempurna dan salat yang akan didirikan. Ati semoga memberi siapa engkau sayyidina pada penghulu kita dibadali Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al wasilata pada wasilah wal fadilata dan keutamaan wab'ath dan semoga memberi siapa engkau pada sayyidina Muhammad maqaman pada kedudukan mahmudan yang terpuji alladzi maqaman wa atta yang telah menjadi siapa engkau pada alladzi maqaman mahmudan ini syafaat dari kiamat. Nah, sebetulnya tanpa kita mintakan kepada Allah, Nabi itu sudah berhak mendapatkan wasilah, fadilah, keutamaan dan sudah memang berhak mendapat memberi syafaat. Tapi masih kita mintakan, maknanya supaya barokahnya atau pahalanya doa ini kembali pada kita. Muhammad kita tidak doakan pun Nabi sudah pasti dapat wasilah, pasti punya fadilah, pasti beliau
punya kedudukan memberi syafaat. Tapi kenapa kita masih dianjurkan untuk baca itu? Ini supaya barokahnya atau pahalanya kembali pada kita. Kayak sholawat lah. Nabi tanpa kita sholawat itu udah penuh. Kan kembalinya pada kita. Yang kedua, karena hadis Roa yang meriwayatkan pada Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, man bermula barang siapa, qala itu membaca siapa man, khina yasma'u, di dalam ketika mendengarkan siapa man, an-nida pada adzan, membaca dalika pada itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tama'il akhir, khalat maka tetap lau bagiman syafaat ya apa syafaat saya yaumal kiamati, dalam hari kiamat. Lawa ingkana apabila ada al-adhanu apa adzan itu maghrib terus maghrib. Kalau adanya maghrib ini ada dua lagi tambahan khusus. Qala berkata siapa man Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'a ika ighfirli. Kalau maghrib Allahumma ya Allah hada bermula ini waktu itu iqbalu lailika itu menghadapnya atau datangnya malammu, wa idbaru naharika dan perginya siangmu, ini kalau maghrib, wa aswatu du'aika dan beberapa suara orang yang menyeru padamu, dan beberapa suara orang yang menyeru padamu, yaitu suaranya muadzin, ighfir li. Ya. Dan ini tidak hanya maghrib saja, termasuk subuh. Subuh juga gitu. Cuman kalau subuh itu diganti. Ini kan kalau maghrib itu kan berarti mau datang waktu malam. Maka kalau subuh berarti tidak mau datang waktu siang. Maka dirubah bagaimana? Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Kalau subuh, ya Allah ini mau datang waktu siangmu, wa idbaru lailika dan perginya waktu malam. Jadi kalau subuh dengan maghrib itu subuh dengan maghrib. Memang kayaknya populer itu maghrib saja, cuma subuh. Karena subuh itu juga pergantian kan, dari malam ke siang. Kalau maghrib itu dari siang ke malam. Jadi dua ini ada tambahan ini. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amaro perintah siapa Nabi Umma Salamata pada Umma Salamah radhiyallahu anha. Perintah antakula pada hendaknya mengucapkan siapa Usama dalika pada itu Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika ila akhir. Wayatu dan berdoa siapa man. Ini umum, ini baik muadzirnya maupun pendengarnya. Berdoa Allah Taala bainal adzani wal iqamah. Jadi kita usahakan antara adzan dan iqamah itu kita berdoa. Kenapa? 5 karena hadis rawa yang meriwayatkan pada Anasun radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, inna du'a asna du'a itulah yuraddu tidak ditolak apa doa bainal adzani antara adzan wal iqamati dan qomah. Nah, makanya kadang dibuat sholawat, puji-pujian. Di doa antara adzan qomah itu tidak ditolak. Waktu yang mustajab. Ini iso ngamal itu luar biasa. Ilmunya apa? Susah ngamal. Yang jelas dengarkan adzan ini kita populerkan di masyarakat. Jawab adzan luar biasa. Wal mustaqab hubungan disunatkan itu ayat kuda itu hendaknya duduk siapa muadzin bainal adzan wal iqamati. Kok datang dengan duduk sungguhan yang tadiru menunggu siapa muadzin via di dalam qa'dah itu al jamaah pada jamaah. Jadi begitu selesai adzan kemudian sambil nunggu jamaah, nah ini duduk. Nah daripada nganggur bengong kan diisi puji-pujian kayak gitu kan. Diisi puji-pujian itu siapa manfaat. Kalau ada mau pujian ya gunakan baca apa gitu kan. Nah ini enggak, orang pujian enggak boleh ngobrol, kan aneh kan. Apa itu puji-pujian itu ya ngobrol gitu. Gitu. Apalagi bengong lah Pak. Ini repot ya gitu Pak. Repot. Alasannya li'anna ladzi karena sesungguhnya katakan malaikat atau orang malaikat ro'a yang melihat pada aladzi Abdullah siapa Abdullah bin Zaid fil manam, karena orang atau malaikat yang dilihat Abdullah bin Zaid waktu mimpi dalam tidur itu adzan siapa aladzi wa qa'ada dan duduk siapa aladzi kok datang.
Di malaikat yang mengajari Abdullah bin Zaid adzan waktu tidur yang dilihat itu setelah adzan itu ada jedanya kan. Yang kemudian alasannya lagi wali anusnya muadzin itu idza wasala apabila menyambung siapa muadzin al adzana pada adzan disambung bil iqamati dengan qomat fatah maka ketinggalan atau lepas annasa pada manusia masyarakat al jamaatu apa jamaah falam yaksul maka tidak hasil al maksudu apa tujuannya bil adzan. Tujuannya adzan itu kan untuk ngajak orang jamaah kumpul. Ini tidak batas adzan langsung qomat. Ya kalau orangnya udah siap nggak masalah, orangnya masih ada di rumah atau di jalan. Kalau orangnya sudah siap nggak masalah kan. Ini orangnya masih ada yang di WC, ada yang mungkin perjalanan, maka ada jeda sambil nunggu apa jamaah, nunggu yang datang. Tuh kalau kita ini diadakan pada sholawat puji-pujian. Wa yustakabu disunatkan ayat takawala pandaknya pindah siapa muadzin min maudhil adani dari tempatnya adzan ila ghairihi kepada lainnya maudhil adzan ila ghairihi kepada lainnya maudhil adzan lil iqamati untuk qomat. Jadi sunatnya itu kan muadzin plus mukim. Jadi yang adzannya itu yang qomat ya itu sunatnya. Nah ketika mau qomat pindah tempat, misalkan kalau adanya di situ kan ketika qomat agak geser supaya banyak tempat yang digunakan ibadah yang dipijak untuk ibadah. 5 karena hadis yang diriwayatkan apa fi hadis Abdullah bin Zaid summa stakhara dan kemudian mundur siapa muadzin yang mau qomat itu ghairu kathirin kali enggak banyak mundur jangan ada itu mundur ke belakang sana kejauhan ya mundur dikit ada kan. Summa qala membaca siapa muadzin atau mukim orang yang qomat ma pada barang. Summa qala membaca siapa mukim orang yang qomat ma pada barang orang yang membaca berkata siapa mukim wa ja'ala dan menjadikan siapa mukim orang yang qomat ha pada iqamat witron pada kan ganjil kalau ada itu genap. Wal mustakabu kemudian disunatkan itu ayat kunandanya ada al-muqimu siapa orang yang qomat wa yang mukim itu al-muadzin muadzin. Ini sunatnya yang ada juga yang qomat. Alasannya li anna Ziyad ibn Haris as-Sudai itu adzana. Adzan siapa Ziyad? Itu adzan. Terus baca maka datang Bilalun siapa? Bilal. Liyuqima supaya qomat siapa Bilal? Siapa qomat? Jadi Ziyad adzan atau waktu qomat Bilal datang mau qomat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khasudain sesungguhnya saudaramu sudah saudara namanya sudah inna khasudain sesungguhnya saudaramu sudah wahai Bilal itu adzana sudah adzan siapa akho sudain waman bermula barang siapa adzana itu adzan siapa man fawa yuqim maka dia yang qomat bahwa maka bermula man itu yuqim qomat siapa man. Fa'in adzana maka apabila adzan wahidun siapa seseorang wa aqama dan qomat ghairu siapa lainnya wahid yang adzan dan yang qomat berbeda orangnya jaza maka boleh apa adzana wahidun wa aqama ghairuhu. Alasannya li anna Bilal siapa Bilal itu adzan siapa Bilal wa aqama dan qomat Abdullah ibnu Zaid. Jadi zaman Abu itu pernah yang terjadi kayak gini. Wa yustakabu disunatkan liman bagi orang sami'a yang mendengar siapa man al-iqamata pada qomat apa ayakula apa hendaknya mengucapkan siapa man misalama pada seperti barang yaqulu yang misalama seperti lafaz seperti kalimat yaqulu yang mengucapkan siapa muqim orang yang qomat illa fil khayalati sudah apa khayala sholah khayalal falatati fa'ina maka sesungguhnya man yaqulu itu mengucapkan siapa la haula wala quwwata illa billah wa fi labdil iqamah ay wa illa fi labdil iqamah dan kecuali dalam lafaz qamatis shalah wa illa fi labdil iqamati dan kecuali dalam lafaz qamati shalah yaqulu membaca siapa man sami'a aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardi. Dasarnya 5 kata hadis
Roa yang meriwayatkan pada Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala membaca siapa Nabi dari pada itu aqamaha ila akhir. Aqamaha hadisnya. Wal mustaqabu benar disunatkan itu ayakuna adanya ada al muadzin siapa muadzin lil jamaati untuk sholat jamaah itu ini. Jadi sunatnya kalau muadzinnya itu jamaah orang banyak ya kayak bisa di masjid ini itu ya 2 orang. Kalau satu saja itu bener bolak-balik itu ayo. Jadi orang ganti ini kan. Di ana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada itulah bagi Nabi muadzinani siapa 2 tukang adzan. Bilal wa Ibnu Maktum radhiyallahu anhu. La fa ini taja apabila butuh fa ini taja maka apabila butuh siapa saksun, katakan saksun ini ya bisa pengurus masjidnya, takmir masjidnya, ila ziyadati kepada tambah ini. Kalau yang adanya 2 saja nih, nggak bisa ini. Ya ja'ala maka menjadikan siapa saksun, katakan pengurus masjidnya, hum pada muadzinun, orang-orang yang adzan arba'atan, yang 4 orang. Nah, masih kurang 5. Jadi zuhur ini, asar ini, maghrib ini, isya ini, subuh ini sesuai dengan kebutuhan. Dia anak isinya perkara itu karena ada itu di Utsman radhiyallahu anhu arba'atun siapa 4 orang muadzin. Wal mustaqabu benar disunatkan itu ayu adzina hendaknya adzan wahidun. Nah, siapa seorang ba'dawa ini gantian kama fa'alas bila melakukan bilalun wa Maktumin. Wali anna dari sunya ayu adzina wahidun ba'da wahid apa gantian itu adlagu lebih menyangatkan fi'lan dalam apa mengumumkan adzan, mengumandangkan adzan. Waya juzu dan boleh isti'aul umaroi apa mengundang beberapa pemimpin diundang ila sholati kepada sholat. 5 karena hadis rawat yang meriwayatkan pada Aisyah radhiyallahu anha anna Bilal radhiyallahu anhu itu saat datang siapa Bilal maka berkata siapa Bilal assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu as-sholata mari sholat as-sholata monggo sholat rahimatullah. Jadi boleh orang-orang tertentu katakan umaro datang ke rumahnya assalamualaikum ya barujab warahmatullahi wabarakatuh as-sholata monggo sholat barujab. Boleh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam buri kata Nabi buri perintahlah kamu Aisyah buri perintahlah kamu Aisyah Abu Bakrin Aisyah ini saya undur Abu Bakar suku imami fal yusolli maka anda yang mengenai siapa Abu Bakar bin nasi dengan manusia. Tapi saat itu gak boleh jadi pagi monggo sholat. Qala Ibnu Usaidin wakar dan ada Bilal siapa Bilal yusalimu itu memberi salam siapa Bilal ala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Jadi Bilal itu ketika sudah mau sholat itu kasih tahu assalamualaikum ya Abu Bakrin assalamualaikum ya Umar kama kana ada sebelah yusallimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'in ujida maka apabila ditemui man siapa orang yatatawwa'u yang berbuat sunat siapa man bil adzan dengan adzan lam yurzak maka tidak digaji al muadzin siapa muadzin min baitil mal. Jadi kalau ada orang yang siap adzan tanpa gaji lillahi taala, nah itu enggak usah digaji dia. Enggak usah digaji min baitil mal. Alasannya li anna mala baitil mal karena sunya hartanya baitul mal itu juila dijadikan apa malai baitul mal lil maslahah untuk masalah umum. Padahal wala maslahah dan tidak ada maslahah itu sempurna, kan? Fidzalika di dalam itu wujida mayyat atau wa'ubi ada. Jadi kalau orang yang ada itu sudah ada gratisan, ya sudah, nggak usah diambilkan kas uang kas dengan uang kas. Dia mau gratis, dia ikhlas. Lawa ilam ujat apabila tidak ditemui man siapa orang yang tatawwa'u yang melakukan sunat siapa tak temui orang yang ada gratis juga dia mau rusiko maka digaji man siapa orang yu'adzir yang adzan siapa man digaji min khumusil khumus dari 1/5-nya 1/5. Jadi itu bukan ada ghanimah ya. Ghanimah kan dibagi-bagi dulu
seperlima dari seperlima itu ada yang untuk kepentingan termasuk orang yang ada nimani dulu. Alasannya li anna dalika harusnya itu khumus itu minal masolih sebagai pada kemaslahatan. Wal ya juzu pertanyaannya. Wal ya juzu apakah boleh ayas takjiro apa adanya minta gaji siapa muadzin? Wah saya nggak mau adzan kalau nggak gaji. Saya adzan tujuan jaga waktu. Saya mau tapi minta gaji. Fihi itu dalam jamnya hal wajani bermula dua pendapat. Pendapat Ashab Syafi'i. Akaduma bermula salah satunya wajani layak juzu. Layak juzu. Tidak boleh apa istijar ya takjiro itu enggak boleh minta gaji enggak boleh. Alasannya wa bermula layak juzu itu ikhtiar syekhi itu yang dipilih Syekh Abi Hamid. Alasannya li ana rusnya adzan itu kurbatun ibadah. Adzan kan ibadah, betul gaji. Fi haqi dalam haknya muadzin dia punya suara itu suatu kenikmatan yang luar biasa digunakan untuk adzan. Falam yajuz maka tidak boleh ayas takjiro apa hendaknya kita baga gaji. Ali atas adzan dikiaskan kal imam habis berapa? Imam habis sholat imami. Asali ya jujur boleh, apa istijar boleh, pak anda gaji boleh. Alasannya lianus adzan itu amalun pekerjaan maklum aja tuh ada pekerjaan mengenal suara. Kemudian juga kemajin jaga waktu. Maka sah-sah saja dia minta gaji. Itu karena ada itu pekerjaan yang maklum. Ya jujur boleh ayah kuda apa hendaknya mengambil siapa muadzin arisko pada gaji alai saat adzan. Wajaza maka boleh akhdul ujrati apa mengambil ujur ari atas adzan. Dikiaskan kasair amali seperti semua beberapa pekerjaan. Boleh saja. Berarti imam ya boleh. Minta apa? Minta gaji. Ngajar ya boleh. Kan amal maklum jam sekian jam sekian. Sah-sah saja. Bab baharatil badan, mama yusolli alaihi wa sallam.